Alhamdulillah baik dan sehat semua ya. Nah, alangkah baiknya sebelum pembelajaran supaya kita lebih bersemangat, kalian boleh mengikuti tepuk semangat ala ibu ya. Untuk itu ibu beri contoh terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. 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 Nah, udah pada tahu ya. Jadi semuanya ayo kita berdiri, ikutin ibu ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah udah pada semangat ya tentunya. Nah, pagi ini siapa yang belum sarapan? Udah sarapan semua? Oh, Putri belum. Kenapa kok belum? Orang tuanya kerja. Nah, untuk selanjutnya diusahakan sarapan terlebih dahulu ya, atau boleh makan di kantin. Nah, sebelumnya ibu mau absen terlebih dahulu. Baiklah, ibu absen ya. Putri hadir. Olivia hadir. Anggi sakit ya? Sakit kenapa? Sakit demam? Ya udah, ibu di sini. Chelsea hadir. Oke, baiklah. Untuk ketua kelasnya coba dipimpin doanya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Nah, setelah berdoa, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan memberi materi tentang, ada yang tahu? Iya, benar. Materi tentang perbandingan dan skala. Untuk sebelum memulai, ada yang tahu tidak pengertian perbandingan dan skala tersebut? Oh, coba Putri, apa? Oh iya, benar. Nah, jadi perbandingan itu merupakan suatu yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dia membanding-bandingkan sesuatu hal yang dapat dibandingkan. Misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu seperti misalnya Chelsea ingin membuat kue. Nah, kue itu terdiri dari tepung terigu dan tepung tapioka. Nah, perbandingannya yaitu 2 kilo tepung terigu dan 1 kilo tepung tapioka ya. Nah, oke, baiklah. Nah, untuk yang skala, pengertiannya ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Oke, gak apa-apa, Ibu akan jelaskan. Jadi, skala adalah suatu gambar tempat seperti sungai, kota, pergunungan. Nah, di dalam peta. Nah, di dalam peta tersebut disebut skala. Untuk selanjutnya, di dalam perbandingan tersebut kita akan mempelajari 2 subtema. Yang pertama tentang kecepatan dan kedua tentang debit. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang kecepatan terlebih dahulu. Nah, kecepatan itu di dalam satuan jaraknya terdiri dari tangga satuan jarak dari kilometer sampai milimeter, dari kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, untuk setiap turun 1 tangga, kita kali berapa anak-anak? 10. Baik, benar sekali. Nah, kalau untuk naik 1 tangga, kita bagi 10. Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas soal tentang kecepatan tersebut. Nah, contoh nih soal. Jarak rumah Andi ke sekolah berjarak 72 km per jam. Dan rubahlah perbandingan
tersebut dalam bentuk satuan meter per detik. Nah, perintahnya jadi kilometer itu kita bahas ya. Jadi diketahui 72 kilometer per jam itu dirubah menjadi titik-titik meter per detik. Nah, untuk lebih mudah lagi, kita tulis perbandingannya. Paling begitu, turunin dikit deh, biar nggak nampak. Nah, ini 72 km per jam itu, per jam itu 1 jam ya, 1 jam. 1 jam. Sama dengan, nah kan perintahnya adalah kilometer dirubah ke meter. Nah, kita lihat terlebih dahulu manggil satuan jaraknya. Kilometer ke meter itu turun berapa anak-anak? Turun 3. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, berarti kita kali berapa? 10 kali 3, 1000. Ya, jadi 72. 1000 itu nilainya berapa? 3. Kita tulis ya, tambah 3. 1, 2, 3. Per 1 jam itu dilihat ada berapa menit? 60. Berapa detik ya? Berapa detik? Detik berarti 3600 detik. Kali 7.000 meter. Nah, kita kan di sini ada nolnya nih. Nol yang paling terkecil itu ada 2 nol. Nah, jadi kita lebih simpelnya lagi kita coret nih 2 nol. Coret. Jadi tinggal 720 per 36. Nah, 72 dibagi 36 dapatnya berapa sih? Ada yang tahu? Coba 36 dikali berapa hasilnya 72? Iya, benar, Chelsea. Ya, 2. Ringnya ada nolnya kan, jadi 20. 36 banding 1. Nah, 20 meter banding 1 detik. Jadi perbandingannya adalah 20 meter per detik. Nah, ini jarak perbandingannya. Udah paham ya di sini? Baiklah. Nah, untuk soal selanjutnya kita akan membahas tentang debit. Nah, tentang debit ya. Nah, di sini Ibu akan membuat soal tentang debit. Soalnya adalah contoh soal. Nah, sebelum kita membahas itu debit itu kan rumusnya adalah volume per waktu. Nah, ini kita rubah satuan volume. Ibu, kita buat tangga satuan volume terlebih dahulu. Nah, bedanya dari volume dari kecepatan itu tidak berbeda, tidak terlalu jauh berbeda. Hanya saja kita tambah pangkat 3. Ada yang tahu cara membaca pangkat 3 ini? Iya, Olivia? Benar, bacanya adalah kubik. Jadi contohnya kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Tetapi bila turun satu tangga, kita kali 1000. Naik satu tangga, kita bagi 1000. Karena pangkatnya 3, otomatis nolnya 3. Jadi kita kali dan bagi. Untuk lebih jelasnya tentang penjelasan debit, Ibu akan memberi contoh soal. Di dalam sebuah box bisa terisi
sebanyak 1,2 meter kubik per jam. Rubahlah satuan volume dari meter kubik per jam menjadi menjadi liter per menit. Nah, perlu kalian ketahui, liter ini sering muncul di satuan volume. Nah, liter itu sama dengan desimeter per kubik. Desimeter kubik itu menjadi liter. Ya. Jadi, diketahui 1,2 meter kubik per jam kita rubah menjadi titik-titik liter per menit. Liter per menit kita tulis 1,2 meter kubik per 1 jam. Per jam itu 1 jam ya, sama dengan. Nah, untuk merubah meter kubik ke liter itu kita lihat meter ke desimeter itu turun berapa? 1. Jadi artinya dikali 1000. Ya, dikali 1000 itu adalah berapa? 1,2 dikali 1000 per 1 jamnya ada 3600 detik. Ibu, ini salah, ini kita rubah ke detik ya, detik. Kita rubah ke detik. Nah, untuk menghilangkan komanya ini kita coret 01 jadi 12. Nah, jadi 12 dikali 100 adalah 120 per 3600 detik. Ini liter. Ini liter ya, liter. Nah, kita sederhanakan nih. Nolnya kita coret. Nah, jadi 12 kita sederhanakan menjadi berapa? Dibagi berapa? Bisanya bagi 3, bisa bagi 2 atau kita bagi 3. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. 36 dibagi 3 hasilnya 12. Jadi 120. 4 liter per detik. Nah, kita bisa sederhanakan lagi. Bisa. 12 dibagi 4 3. Jadi ini 1/30 sama dengan ini hasilnya liter per 30 detik. 1. Untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang skala. Nah, ibu punya rumus cepatnya yaitu bagi 3. Nah, ibu punya bagi 3. Nah, ini. Nah, itu adalah JP, ini S, ini JS. Nah, JP itu jarak TK, JS jarak benarnya, S itu total. Jadi kita akan mengetahui bila kita ingin mencari S itu tidak tutup nih segitiga ini yang bagian S. Jadi JP per JS rumusnya ya, JP per JS. Sedangkan untuk mengetahui JS itu JS berarti JP per S. JS sama dengan JP per S. Untuk mengetahui JP berarti JS dikali S karena ini datar ya. JP
Jadi pembahasan tentang skala ini, Ibu punya soal, contoh soal itu jarak kota A dan D pada peta 4 cm. Jarak kota A dan B sebenarnya adalah 200 km. Nih, 200 km. Pertanyaannya adalah, maka skala kota A dan B adalah. Nah, jadi kan yang ditanya adalah skala. Jadi rumusnya adalah S sama dengan JP per JS. S sama dengan JP per JS. JP-nya berapa? Jarak pada peta itu 4 cm. Nah, sedangkan jarak sebenarnya adalah 200 km. Kita tulis 200 km. Nah, ini cm dan kilometer. Kita sama-sama rubah cm ke kilometer. Tadi di ini jaraknya adalah ini kilometer ke sentimeter itu turun berapa kakak? Ini dalam satuan jarak ya, jadi nggak ada pangkat tiganya, nggak ada pangkat tiga. Kita pegang 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 nih, 5 berarti 100.000. Nih, terbang 4 cm per 200. Nolnya 5 kan? Kita tambah 1, 2, 3, 4, 5 cm. Nah, kita bisa sederhanakan? Bisa. 20 dibagi 4, 5. Jadi 1 per 5. Nah, berapa? 5. Nolnya tinggal berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nolnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada perbandingan pada skala, kita bisa menulisnya dengan 1 dibanding 5 juta. Nah, ini adalah perbandingan skala dari jarak kota A dan B dan ya jarak kota pada peta dan jarak kota pada sebenarnya. Ini perbandingannya 1 dibanding 5 juta. Nah, jadi ini adalah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham semua ya anak-anak. Nah, itu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, pengertian perbandingan dan skala. Perbandingan adalah suatu perbandingan yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tinggi Putri dengan tinggi Olive lebih tinggi daripada Olive. Nah, pembuatan kue yang seperti Ibu sebut tadi, perbandingan tepung tapioka dan tepung terigu adalah 2 kilo banding 1 kilo. Nah, sedangkan pengertian skala ini adalah suatu gambar di dalam suatu peta seperti gunung, kota, sungai, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui kebenaran gambar dalam bentuk sebenarnya itu digambar dalam bentuk skala. Nah, jadi kalau gambar tadi dengan sebenarnya itu dalam bentuk skala tidak diragukan lagi kebenarannya. Jadi jaraknya tuh dalam skala itu udah pasti benar. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan Ibu harap setelah pulang sekolah ini
materi hari ini kalian pelajarin ya. Lalu dikerjakan tugas-tugasnya yang dikasih tadi, PR-nya di rumah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.